Bab 81, mengikuti naskah. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Suasana hening setelah Kingsley mengajukan tantangannya. Semua orang menatap William dan menunggu jawabannya. William mencibir dalam hatinya karena dia sudah mengantisipasi hasil ini. Bertahun-tahun membaca novel tidak menghasilkan apa-apa. Tentu saja, dia juga tahu cara meremehkan tantangan ini, jadi dia mengikuti jalan itu. Mengapa aku harus melawanmu? William mendengus. Aku tidak punya alasan untuk menerima tantanganmu. Jadi, kamu mengakui bahwa kamu pengecut. Kingsley bertanya dengan nada meremehkan. Kurasa satu-satunya kelebihanmu adalah wajahmu. Apakah kamu iri dengan wajahku? William bertanya balik. Bukan salahku jika aku lebih tampan darimu. Jika kamu ingin mengeluh, mengeluhlah kepada orang tuamu karena tidak cukup tampan. Kata-kata William membuat gigi semua orang gatal. Itu adalah provokasi yang sangat terang-terangan, tetapi sangat efektif. Wajah Kingsley berubah marah, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Dia kemudian menenangkan diri dan mengejek William. Aku tidak menyangka seorang gembala sepertimu juga ahli dalam berkata-kata. Apa kau mempelajarinya dari menggembalakan kambing-kambingmu? Terima kasih atas pujianmu, silakan puji aku lebih banyak lagi. William mengangkat dagunya dengan sombong. Aku tidak memujimu. Kingsley ingin berteriak keras, tetapi menahan kata-katanya. Kurasa keluarga Ainsworth hanya sehebat ini. Keluarga pengecut. Gelombang sungguh hina, pikir William. Aku tahu dia akan mengungkit hal ini. Kurasa aku akan mengikuti naskah untuk saat ini dan menerima tantangannya. Karena kau begitu gigih, kurasa aku tidak punya pilihan selain menerima tantangan ini, kata William dengan ekspresi serius. Bagus. Kingsley menyipitkan matanya. Aku sudah lama ingin melihat kemampuan pria yang dipasangkan dengan adik perempuan junior. Bersiaplah untuk kecewa. William memanggil tongkat kayunya. Saat ini aku tidak dalam kondisi prima. Kita bahkan belum memulai duel dan kau sudah membuat alasan. Kingsley mencibir. Yah, aku harus mengagumi strategimu. Dengan cara ini, bahkan jika kau kalah, kau tidak akan terlihat terlalu buruk di depan semua orang. James berdiri dan bertepuk tangan. Jika kalian berdua akan bertarung, mari kita ganti lokasi. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju lapangan latihan yang berjarak 100 meter dari taman. William dan Kingsley mengikutinya di belakangnya. Penonton lainnya juga mengikutinya. Mereka sangat ingin tahu tentang kemampuan seperti apa yang dimiliki William. St. dan rombongannya, di sisi lain, merasa sedikit cemas. Mereka tahu bahwa William tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia tidak dalam kondisi prima. Mereka pernah mendengar nama Kingsley sebelumnya. Sama seperti Rebecca, anak laki-laki itu dianggap sebagai salah satu anak ajaib kerajaan. Ia adalah seorang pendekar pedang ajaib, dan Kingsley cukup ahli dalam menggunakan pedang dan sihir. William tidak dapat menggunakan sihirnya saat ini, jadi ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kedua petarung itu berdiri 10 meter dari satu sama lain. William memegang tongkat kayunya, sementara Kingsley memegang pedang kayu. Ini adalah duel persahabatan sehingga Eleanor tidak mengizinkan Kingsley menggunakan pedang ajaibnya untuk melawan William. Ia juga tidak ingin memprovokasi James, karena lelaki tua itu mungkin akan melakukan sesuatu yang gegabah jika William terluka parah. Rebecca berdiri di samping Lawrence. Ia memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi matanya menatap William dengan penuh harap. Karena Kingsley berada di sekte yang sama dengannya, ia sangat menyadari kemampuan bertarungnya. Ia sangat ingin tahu tentang bagaimana seorang anak gembala dapat menandingi anak ajaib dari sekte misti. Tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk saling memukul wajah, kata James. Pertarungan akan berakhir jika salah satu dari kalian menyerah atau tidak dapat melanjutkan pertempuran. Ini adalah pertandingan persahabatan jadi pukulan fatal tidak diperbolehkan, bolehkah saya menjelaskannya? Ya, mengerti. James menganggukkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Bertarung. Begitu sinyal diberikan, Kingsley mengaktifkan teknik gerakannya, langkah berkabut. Itu adalah ciri khas sekte berkabut dan dipuji sebagai salah satu seni gerakan tercepat di benua selatan. Para pengikut sekte berkabut bersorak ketika mereka melihat kakak senior, mereka menunjukkan gerakan khusus sekte mereka. Kingsley bergerak seperti bayangan dan muncul 2 meter di depan William. Dia kemudian menundukkan tubuhnya dan menebas ke depan. Fase pertama, serangan Phoenix.
Kingsley yakin bahwa serangan tunggal ini akan cukup untuk mengakhiri duel. Terus terang, dia merasa tidak pantas untuk bertarung serius melawan seorang gembala yang menggembalakan domba dan kambing. Jika bukan karena rencananya untuk meninggalkan kesan yang baik pada keluarga adik perempuannya, dia bahkan tidak akan repot-repot menantang William untuk berduel. Serangan mematikan itu ditujukan ke bahu William dengan maksud untuk mematahkan tulangnya. Meskipun ia tidak dapat memberikan serangan mematikan kepada lawannya, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa ia tidak dapat melumpuhkan lawannya. Sebuah tepukan keras bergema di udara saat kedua senjata kayu itu saling beradu. William tidak dapat mengikuti gerakan Kingsley, tetapi skill pasifnya, pari, aktif secara otomatis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pari 10/10 lebih besar dari pasif. Meningkatkan peluang menangkis serangan sebesar 30%. Persyaratan, hanya berfungsi untuk senjata tipe tongkat, tombak, dan galah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Meskipun William tidak dapat menggunakan skill ofensif apapun, skill pasifnya masih berlaku. Tepat setelah William menangkis serangan itu, ia segera menggunakan tongkatnya untuk melakukan serangan balik. Meskipun Kingsley terkejut karena serangannya berhasil diblokir, ia tetaplah seorang jenius dan berhasil melompat mundur untuk menghindari serangan William. Pertukaran singkat itu membuat kerumunan terdiam, dan tatapan mereka menjadi serius. Kingsley juga mengambil posisi yang tepat saat ia bersiap untuk serangan berikutnya. Setelah melangkah maju lagi, Kingsley menghilang dari pandangan William dan muncul di belakang bocah berambut merah itu. Fase kedua, Phoenix Crossing. Kingsley melepaskan dua tebasan beruntun dengan kecepatan tinggi untuk membentuk tanda silang. Naluri bertarung William, yang telah diasah di Goblin Crypt, muncul saat ia segera menggunakan tongkatnya untuk menerima pukulan itu. Dengan teriakan keras, William mengayunkan tongkat kayunya ke belakangnya. Beberapa detik kemudian, William meluncur mundur saat kekuatan Phoenix Crossing melewati pertahanan tongkatnya. William entah bagaimana mampu memblokir serangan pertama, tetapi serangan kedua mengenai dada kanannya. Rasa sakit yang membakar mengguncang indranya, tetapi ia memaksa dirinya untuk berpura-pura bahwa rasa sakit itu tidak terlalu menyakitkan. Untung saja, tulang rusukku tidak patah, pikir William sambil berdiri tegak. Itu benar-benar menyakitkan. Ekspresi Kingsley menjadi lebih serius ketika ia melihat ekspresi tenang William. Ia jelas merasakan bahwa salah satu pukulannya mengenai sasaran, tetapi pukulan yang terakhir itu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua petarung saling melotot saat mereka bersiap untuk pertarungan berikutnya. Tak lama kemudian, keduanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Pergerakan dan serangan Kingsley anggun dan mematikan. Jelas, tekniknya telah mencapai level tinggi, sementara William sama sekali tidak memiliki teknik. Gaya bertarungnya kasar dan tidak teratur. Orang bisa dengan mudah melihat perbedaan antara kedua bocah itu. Para anggota Mystisek mulai bersorak saat mereka melihat kakak laki-laki mereka menang. Kingsley melancarkan gerakan mematikan lainnya yang ditujukan ke kaki William. Namun, pari skill diaktifkan dan memblokir serangannya. Strategi William sederhana. Dia akan bertahan dan bertahan. Jika pari skill diaktifkan, dia akan segera membalas dengan serangan balik. Meskipun Kingsley cepat, Ella lebih cepat saat dia menggunakan quick attack-nya. William secara bertahap mampu mengikuti gerakan lawannya dan memblokirnya di setiap kesempatan. Statistik strength-nya memungkinkannya untuk mengancam Kingsley dari waktu ke waktu dengan pukulan yang kuat. Satu-satunya masalah adalah tidak ada satupun pukulan ini yang mengenai sasaran. Setelah pertarungan awal mereka, Kingsley menyadari bahwa William lebih kuat satu level darinya, jadi dia tidak berani menerima pukulannya dan fokus untuk menghindarinya. Statistik ketangkasan dan kelincahan William yang dipadukan dengan keterampilan menangkis memberinya kemampuan untuk dengan cepat memblokir serangan lawannya yang menyebabkan situasi mereka saat ini. Memar di tubuh William menumpuk karena ada kalanya serangan tajam Kingsley menyerempetnya. Aku terlalu mengandalkan sihir dan tidak fokus pada dasar-dasarku. William menyesal karena tidak memperhatikan untuk mempelajari seni bela diri apapun. Dia tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Yang tidak diketahui William adalah bahwa Kingsley mulai merasa cemas. Kepercayaan dirinya di awal mulai terkikis oleh kemampuan luar biasa William untuk memblokir serangan mematikannya. Ini tidak bisa terus berlanjut, pikir Kingsley. Aku harus menggunakan itu. Kingsley menarik napas dalam-dalam saat dia menyerang William untuk kesekian kalinya. Fase pertama,
Serangan Phoenix. Tongkat William bergerak otomatis saat skill pari diaktifkan. Namun, alih-alih mundur seperti yang selalu dilakukannya, Kingsley justru melangkah maju saat tongkat kayu dan pedang itu saling bertabrakan. Peluru es. Gerutu Kingsley saat ia menembakkan peluru es dari jarak dekat. Mata William membelalak karena ia tidak menyangka Kingsley akan menggunakan sihir. Eleanor telah menyebutkan bahwa ia tidak diizinkan menggunakan sihirnya dalam duel ini, tetapi Kingsley tetap menggunakannya. Peluru terkonsentrasi yang sebesar bola bisbol itu mengenai dada William. William merasa bahwa ia terkena bola bowling yang dilempar dengan kekuatan penuh. Dampaknya membuat napasnya sesak, yang menciptakan celah bagi Kingsley untuk melancarkan gerakan yang kuat. Fase kedua, Phoenix Crossing. Suara retakan keras terdengar saat serangan Kingsley mengenai dada William. Anak laki-laki berambut merah itu meludahkan seteguk darah saat ia terlempar dari kakinya. ST menutup mulutnya saat ia melihat tubuh William jatuh dengan keras ke tanah. Kingsley melangkah maju untuk melancarkan serangan lain pada anak laki-laki yang terjatuh itu. Ia bertekad untuk melumpuhkan William dan memastikan bahwa ia tidak akan berpikir untuk menantang Rebecca di masa mendatang. Pada saat itulah ia melihat bayangan putih muncul di depan matanya. Meyeh! Ella berubah menjadi ibex perang Amorian dan menghalangi jalan Kingsley. Tanduk dan kukunya bersinar dalam cahaya biru dan matanya yang merah menatap anak laki-laki itu seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang akan segera mati. Tubuh Kingsley bergetar tak terkendali saat ia menatap binatang buas di depannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan tangan kematian telah melilit tubuhnya dengan kuat dan tidak berniat melepaskannya. Napasnya menjadi berat saat instingnya berteriak agar ia melarikan diri. Namun, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Ella tidak memberinya kesempatan itu. Dengan teriakan marah, Ella mengaktifkan serangan cepatnya. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah membunuh anak laki-laki yang mencoba menyakiti bayinya. Saat tanduk kematian hendak menusuk anak laki-laki yang menyedihkan itu, James akhirnya bergerak. Ia dengan santai meraih kera anak laki-laki itu dan melemparkannya ke samping. Ia kemudian menggunakan tangannya yang bebas untuk meraih tanduk Ella dan menahannya di tempatnya. Kita akhiri di sini saja, Ella, kata James sambil menahan kambing yang marah itu. Apa yang lebih penting, membunuh bocah nakal itu atau membawa William ke tempat Owen? Nalar akhirnya kembali pada kambing yang marah itu saat ia menghentikan serangannya. Ella menatap James dengan jengkel, dan James melepaskan tanduknya. Helen, aku akan menitipkan William padamu, perintah James. Baik, Tuan. Helen melilitkan benangnya di tubuh William dan mengangkatnya dengan lembut dari tanah. Ella mendorongnya untuk bergegas, dan pembantu keluarga Ainsworth menaiki punggung ibex perang. Begitu Helen diamankan dengan kuat di punggungnya, Ella segera berlari menuju rumah Live Magus. Dia memutuskan untuk menyembuhkan bayinya terlebih dahulu sebelum dia kembali untuk menyingkirkan bocah nakal yang berani menyakiti William. Semua orang menyaksikan ibex perang pergi dengan berbagai ekspresi di wajah mereka. Eleanor sedang memeriksa Kingsley untuk mencari luka. Dia bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak, dan kemunculan Ella yang tiba-tiba membuatnya takut. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari James, anak ajaib dari Sekte Misti itu pasti sudah ditusuk oleh ibex perang, dan mati seperti anjing di sebuah kota kecil di pedesaan. Sejak kapan kau memelihara ibex perang? Lawrence bertanya kepada James yang sedang melihat ke arah rumah Owen. Ibex perang, James menjawab sambil melirik. Ibex perang apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ho gelombang, Lawrence tersenyum mengerti. James mendesah sambil menepuk bahu sahabatnya. Akan lebih baik jika kau membawa anak itu menjauh dari Lon. Aku khawatir Ella akan segera mencoba membunuhnya lagi begitu dia kembali. Baiklah, Lawrence setuju. Aku akan kembali nanti untuk berbicara lebih lanjut tentang cucumu. Pastikan saja kau tidak membawa hama yang tidak diundang lain kali. James mendengus. Aku hampir kehilangan kendali dan meremukkan kepala anak itu. Orang dewasa tidak boleh ikut campur dalam urusan generasi muda. Ini adalah aturan tidak tertulis di dunia kita, bukan? Tidak apa-apa jika tidak ada yang melihat. James tersenyum. Meskipun aturan ini ada, kamu dan aku tahu bahwa ada banyak celah yang digunakan orang untuk menghindari aturan ini. Benar, Lawrence mengakui. Dia kemudian melihat ke arah anggota Sekte Misti dan memberi perintah. Kembalilah ke kereta dengan tertib. Kita akan segera berangkat. Meskipun dia ingin tahu lebih banyak tentang William dan War Ibex,
Lawrence tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk itu. Dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia memimpin rombongannya ke tempat kereta mereka menunggu mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, bagaimana menurutmu? Lawrence bertanya kepada cucunya yang duduk di sampingnya di kereta. Mereka baru saja meninggalkan Lon 5 menit yang lalu dan saat ini kembali ke tugas mereka untuk mengamati kehancuran yang disebabkan oleh Bistide. Dia kurang anggun, jawab Rebecca. Hanya itu, dia kurang anggun. Lawrence tersenyum lebar saat menatap cucu kesayangannya. Kakek, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi aku tidak menyukainya, Rebecca cemberut. Aku tidak berniat menikahinya. Lawrence terkekeh tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia sudah menantikan duel yang akan terjadi 7 tahun mendatang. Perawatan Owen berakhir dengan cepat dan luka yang dialami William sembuh total. Meski begitu, Liv Magus menyarankan anak laki-laki berambut merah itu untuk beristirahat sejenak dan menghindari melakukan aktivitas berat. Aku terlalu berpuas diri, gumam William sambil mengusap dadanya tanpa sadar. Meskipun dia tidak menyangka Kingsley akan menggunakan sihir dalam duel mereka, dia seharusnya mempertimbangkan kemungkinan ini. Lawannya adalah seorang pendekar pedang sihir. Seseorang yang bisa menggunakan pedang dan sihir. William mengerti bahwa alasan utama mengapa Kingsley tidak menggunakan sihir di awal duel mereka adalah karena harga dirinya. Karena itu, William mengira lawannya hanya akan menggunakan keterampilan bela diri dan tidak menggunakan sihir esnya. Tuan muda, saya harap Anda belajar sesuatu dari pelajaran ini, kata Helen sambil berjalan di samping Ella yang saat ini menggendong William di punggungnya. Saya belajar, Bibi Helen. William mendesah. Saya belajar pelajaran yang sangat menyakitkan. Baguslah Anda mempelajari pelajaran ini lebih awal, Tuan muda, Helen menepuk kaki William. Jika itu terjadi dalam pertempuran sungguhan, Anda akan kehilangan nyawa. Mungkin kehilangan sihirku adalah berkah tersembunyi. William mendesah untuk kedua kalinya. Itu membuatku sadar betapa kurang diriku sebenarnya. Lebih baik aku membangun fondasiku dengan benar dan mempelajari beberapa seni bela diri. Meyeh. Kau benar, Mama. Aku akan berusaha menjadi lebih kuat. Meyeh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di kediaman Ainsworth. Jika bukan karena William, Lon mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti desa-desa dan kota-kota lain di wilayah barat, kata James sambil tersenyum. Kau seharusnya melihat betapa hebatnya dia saat bertarung melawan Strathmore Thunder Hornet Wolf. James membanggakan prestasi luar biasa William kepada tamunya saat dia menjalani perawatan. Dia tidak khawatir tentang cedera cucunya karena Owen adalah penyembuh terbaik yang dia kenal. Meskipun William mematahkan beberapa tulang rusuknya selama duel, itu bukan cedera yang mengancam jiwa. Selama dia masih bernapas, Owen dapat dengan mudah menambalnya dan membuatnya seperti baru lagi. ST mendengarkan cerita James dengan penuh minat. Setelah lelaki tua itu selesai bercerita, giliran pemuda itu untuk menceritakan kepada penguasa Lon bagaimana William menyelamatkan hidupnya dari troll gunung. ST juga menceritakan kepada James tentang pengorbanan William dalam ujian keberanian. Jika dia masih bisa menggunakan sihirnya, murid dari sekte misti itu bahkan tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutnya, komentar ST sambil tersenyum masam. Begitu ya, James mengerutkan kening. Jadi itulah alasan mengapa dia tampak berbeda dibandingkan saat dia meninggalkan kediamannya. Dia kehilangan kekuatan sihirnya. Maafkan aku, William berakhir seperti itu karena kesalahanku. ST menundukkan kepalanya karena malu. Karena aku terlalu lemah, dia harus menggunakan mantra terlarang agar kita bisa menang. ST, kamu tidak perlu khawatir tentang William. James berkomentar sambil tersenyum. Anak itu selalu melakukan sesuatu yang berbahaya. Mungkin, kejadian ini akan membantunya untuk tidak gegabah. Terkadang, aku mengkhawatirkannya karena dia menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Bukankah menjadi kuat adalah hal yang baik? Tanya ST. Tentu saja, menjadi kuat adalah hal yang baik. James setuju. Tapi, menjadi kuat dengan menggunakan jalan pintas akan menyebabkan ketidakstabilan. William harus mulai berlatih dari dasar. Karena dia adalah cucuku, aku yakin dia juga menyadari hal ini. James berhenti sejenak dan menatap ST dengan pujian. Tidak, seperti cucuku yang bodoh, aku tahu kamu adalah seseorang yang berlatih di usia yang sangat muda. Nama keluargamu adalah Newmont, benar. Petik 2, ... Ya, jawab ST.
Dia ingin memberitahu James nama lengkapnya, tetapi dia menahan keinginan untuk melakukannya. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia bagikan dengan orang lain. Jika aku tidak salah, itu adalah nama keluarga seorang bangsawan yang berasal dari kerajaan Valeria. James menatap ST dengan pandangan menilai. Apakah kamu mungkin berasal dari Valeria? Petik 2 titik titik titik. Ibuku berasal dari Valeria, jawab ST. Saat ini, aku tinggal di kerajaan Helan. James mengangguk dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Tetap saja, kalian benar-benar mengalahkan teror Han. Itu sungguh menakjubkan. Jika berita ini tersebar, kalian pasti akan diperlakukan dengan sangat baik oleh keluarga kerajaan. Aku tidak butuh perlakuan seperti itu, ST tergagap. Lord Ainsworth, tolong, jangan beritahu siapapun tentang ini. Herman yang berdiri di belakang ST menundukkan kepalanya. Aku juga meminta Lord Ainsworth untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Tuan muda adalah seseorang yang tidak suka menjadi pusat perhatian. James menatap ST dengan pandangan penuh pengertian dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Ia hendak bercerita tentang masa kecil William yang memalukan ketika ia merasakan kehadiran cucunya di dekat kediaman. Kakek, aku kembali. William berjalan masuk ke ruang tamu sambil tersenyum. Selamat datang kembali, bagaimana lukamu? Tanya James. Sudah sembuh, tetapi aku tidak boleh melakukan apapun yang berat selama beberapa hari, jawab William sambil duduk di samping kakeknya. Ella berbaring di lantai di samping William dan meletakkan kepalanya di pangkuan bayinya. William mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang, sementara mamanya memejamkan mata karena puas. Kalian berdua benar-benar dekat, goda ST. Aku belum pernah melihat seseorang memperlakukan kambing sepertimu, William. Mama Ella bukan kambing biasa, William mengoreksinya. Dia adalah mamaku, yang membesarkanku sejak aku masih bayi. Aku sudah minum susunya sejak lama. Meyeh, Ella mengembik seolah mengenang saat-saat ia merawat William. Ah, itu mengingatkanku, berapa lama kau akan tinggal di Lon? Tanya William. Aku masih belum mengajakmu jalan-jalan ke pedesaan. Yah, ST melirik Herman dan Nana. Sebenarnya, mereka tidak bisa tinggal lama. Mereka sudah menunda kepulangan mereka ke ibu kota dengan mengantar William kembali ke Lon. Meski begitu, ST tidak ingin pergi begitu saja. Tuan muda, Nana tersenyum menyemangati ST. Tidak apa-apa bersikap sedikit egois. Kita bisa tinggal selama 2 hari. Terima kasih, Nana, ST tersenyum. Senyumnya begitu mempesona sehingga, untuk sesaat, William berpikir bahwa ia sebenarnya sangat cantik dan tidak tampan. Tentu saja, pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Karena kalian semua adalah teman-teman William, maka kalian akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Helen, tolong siapkan kamar tamu untuk ST dan rombongannya, perintah James. Dengan kemauanmu, Helen menundukkan kepalanya dengan hormat dan meninggalkan ruang tamu untuk mengikuti perintah James. Sambil menunggu kamar mereka dipersiapkan, James terus bercerita tentang masa kecil William. Awalnya, ceritanya tentang prestasi luar biasa William di Lon. Namun, itu tidak berlangsung lama dan James mulai menceritakan momen-momen memalukan William. Bocah berambut merah itu memohon kepada kakeknya untuk berhenti mempermalukannya di depan para tamu, tetapi James tidak peduli dengan perasaannya. Karena itu, ST dan Ian terus menggoda bocah malang itu hingga William berlari keluar ruang tamu karena malu, diikuti oleh Mama Ellanya, yang mengejarnya. S dan Ian menatap wanita cantik di depan mereka seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Celine, guru William, sedang berbaring di sofa dengan malas. Gaunnya, meskipun konservatif, tidak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Kedua anak laki-laki itu menatap mereka dan merasa kepercayaan diri mereka terpukul. Jadi, kalian adalah teman-teman baru William, kata Celine dengan nada menggoda. Saya heran murid saya berhasil mendapatkan teman dan bahkan membawa mereka kembali ke sini di Lon. Oh, di mana sopan santun saya? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya guru William, Anda boleh memanggil saya Nona atau Nyonya Celine. Ketika William tiba di Lon, Celine telah mengawasinya dari jauh menggunakan bola kristalnya. Dia tidak langsung datang menemuinya karena dia sedang bersama tamu. Selama pertempuran, Celine langsung menyadari bahwa anak laki-laki berambut merah itu tidak dapat menggunakan sihir. Karena dialah yang mengajari William mantra terlarang, dia dapat menghubungkan titik-titiknya dengan mudah. Ketika William terluka,
dia hampir menggunakan kutukan jarak jauh untuk melumpuhkan anak laki-laki Kingsley itu seumur hidup. Namun, dia menahan keinginan itu karena dia tahu bahwa Owen akan dapat menyembuhkan William tanpa masalah. Setelah keluarga Ainsworth makan malam, dia mengirim Oliver, si monyet Beo, untuk menyampaikan pesannya kepada William. Pesannya sederhana, murid bodoh, mengapa kamu tidak mengunjungi gurumu untuk mengumumkan kedatanganmu? Namun, karena aku wanita yang baik dan pengertian, aku akan mengizinkanmu untuk bermalam bersama keluargamu. Meskipun begitu, aku harap kamu mengunjungiku sebelum tengah hari besok. Ah, sebelum aku lupa, pastikan untuk membawa ketiga tamu kecilmu bersamamu. Aku ingin berbicara lama dengan mereka. Ketika William tiba keesokan harinya, Celine mengusirnya dengan menyuruhnya membeli beberapa bahan untuk makan siang. Dia ingin tahu lebih banyak tentang teman-teman baru William dan memeriksa apakah mereka memiliki agenda tersembunyi dalam keputusan mereka untuk mengunjungi Lon. Celine selalu menganggap William sebagai orang yang terlalu percaya. Jadi, dia memutuskan untuk memeriksa apakah orang-orang ini menaruh dendam padanya. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Lady Celine, jawab ST sambil tersenyum. Jika memungkinkan, saya ingin meminta Anda untuk membebaskannya dari kalung budak di lehernya. Oh, Celine mengangkat sebelah alisnya, dan mengapa saya harus melakukan itu? Karena William adalah dermawan kita dan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, jawab ST. Lagi pula, dia tidak pantas menjadi budak Anda. ST, benar, saya ingin mengingatkan Anda bahwa apapun yang saya lakukan dengan murid saya bukanlah urusan Anda. Seorang guru sejati tidak akan pernah memperbudak muridnya sendiri. Wanita dan anak laki-laki itu saling menatap. Tak satu pun dari mereka yang mau mengalah. Bahkan Ian, yang duduk di samping ST, juga bergabung dengan tuan mudanya dalam melotot ke arah wanita cantik di depannya. ST dan Ian tidak bisa menerima kenyataan bahwa William adalah budak Celine. Itu sangat disayangkan, karena aku tidak bisa menghilangkan sihir budak yang dipasang di kalung itu, Celine berbohong sambil tersenyum. Tentu saja, meskipun aku tidak bisa menghilangkan sihir budak, aku bisa menularkannya ke orang lain. Jadi, siapa di antara kalian bertiga yang ingin William menjadi budak eksklusif mereka? ST terkejut mendengar kata-kata Celine. Untuk sesaat, dia memikirkan William yang mengenakan setelan pelayan dan menyuapinya sepiring anggur. Di sisi lain, Ian membayangkan William sedang mengipasinya dengan kipas berbulu, sementara dia tidur siang. ST dan Ian ragu-ragu, dan Celine dapat dengan mudah menebak bahwa mereka tidak menolak gagasan. William menjadi budak mereka, satu-satunya yang menggelengkan kepalanya adalah Ishak. Baginya, William adalah orang baik. Dia tidak ingin memperlakukannya sebagai budak. Berapa? Tanya ST. Berapa yang diperlukan agar kamu bisa mewariskan kepemilikan sihir budak William? Ian menatap Celine dengan ekspresi serius. Pikirannya cukup sederhana, jika William menjadi budak ST maka itu juga berarti William akan menjadi budaknya. Karena itu yang terjadi, akan lebih baik jika tuan mudanya mampu membeli kontrak budak William dari tuannya saat ini, Celine. Celine menutup bibirnya dan terkekeh. Aku hanya bercanda denganmu. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskan kepemilikan seorang half-elf yang tampan? Lagi pula, dia adalah muridku. Bagaimana mungkin aku bisa menyerahkannya kepada dua anak laki-laki yang masih belum menumbuhkan rambut mereka? Anak laki-laki yang bahkan tidak bisa mengalahkan Cyclops sendirian. Wajah ST memerah dan Ian mengerutkan kening. Keduanya memikirkan hal yang sama. Aku benci wanita ini. Sementara kedua anak laki-laki itu melotot ke arah Celine, pintu terbuka dan William masuk dengan senyuman di wajahnya. Ella mengikutinya dari belakang seperti ekor. Dia adalah ibu pribadi dan pengawal William dalam satu paket lengkap. Tuan, aku membeli semuanya, William mengumumkan. Haruskah aku mulai memasak makan siang? Memem, ambil daging buaya sisik emas dan buatlah sup, perintah Celine. Pastikan untuk menaruh hatimu dalam masakanmu. Biarkan tamumu merasakan keterampilan memasakmu. Dimengerti, jawab William. Ia kemudian melirik ketiga temannya dan mengedipkan mata kepada mereka. Aku tidak ingin menyombongkan diri, tetapi aku pandai memasak. Bersiaplah untuk makan sesuatu yang lezat untuk makan siang. Aku menantikan hidangan yang akan kau masak. ST tersenyum. Aku sangat sulit untuk dipuaskan, jadi pastikan untuk melakukan yang terbaik. Aku tidak pilih-pilih makanan, komentar Ishak. Aku akan makan apa saja. Aku tidak punya banyak harapan,
tetapi aku akan memaksakan diri untuk memakan masakanmu, jawab Ian. Pastikan saja untuk tidak menambahkan sesuatu yang aneh ke dalam hidangan ini atau aku akan mematahkan tulangmu. Kalau kamu perempuan, aku yakin kamu akan jatuh cinta padaku setelah mencicipi masakanku. William melotot ke arah anak laki-laki yang menyebalkan itu sebelum dia pergi ke dapur. Celine menyaksikan percakapan ini dengan geli. Reaksi ST dan Ian terlihat jelas di matanya. Kedua anak laki-laki ini menarik. Sementara Celine tenggelam dalam pikirannya, ST memutuskan untuk bertanya lagi padanya. Kenapa kamu mengajarkan William sihir hitam? Tanya ST. Apa kamu tahu kalau itu adalah satu-satunya sihir yang dilarang di benua selatan? Kalau orang-orang melihatnya menggunakannya, hidupnya akan menjadi sengsara. Celine memutar matanya ke arah anak laki-laki naif yang tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Alih-alih menjawab pertanyaan ST, dia malah melontarkan pertanyaannya sendiri. Apa kamu tahu kalau pendiri pertama kerajaan Helan adalah penguasa kegelapan? Celine mencibir. Kalau bukan karena sihir hitam, kerajaan ini tidak akan pernah ada. Jadi, memangnya kenapa? ST membalas. Apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Sekarang, sihir hitam dilarang di benua selatan. Siapapun yang tertangkap menggunakannya dapat dijebloskan ke penjara. Apakah kau ingin William mengalami nasib seperti itu? Kau tidak perlu khawatir tentang William, jawab Celine dengan malas. Dia tidak akan tinggal di benua selatan. Aku akan mengirimnya ke benua tengah begitu dia dewasa. Kau tidak bisa melakukan itu. ST meninggikan suaranya. Mengapa dia harus meninggalkan benua selatan? Dan mengapa dia harus tinggal di sini? Celine menyipitkan matanya. Kau sudah tahu bahwa mereka yang mempraktikkan sihir hitam tidak diterima di kerajaan Helan. Karena itu masalahnya, benua tengah adalah satu-satunya tempat baginya untuk pergi. ST merasa bingung, tetapi tetap memutuskan untuk membantah kata-kata Celine. Dia masih memiliki sihir es. Selama dia hanya menggunakan sihir es, tidak seorang pun akan tahu bahwa dia juga memiliki ketertarikan pada sihir hitam. Celine telah memastikan bahwa ST benar-benar menyukai William. Meski begitu, perjalanan William ke benua tengah tak terelakkan. Sama seperti matahari yang akan terbit dari timur, bocah berambut merah itu pasti akan pergi ke tempat kekuatan-kekuatan besar dunia berpisah. Sudut bibir wanita cantik itu terangkat membentuk seringai. Kenapa kau bersikap seolah-olah kau adalah istrinya? Aku sangat yakin bahwa William adalah orang yang normal. Dia hanya menyukai gadis-gadis. Aku tidak melihat ada yang salah dengan William yang menyukai gadis-gadis, kata ST. Celine memiringkan kepalanya sambil menatap pemuda tampan di depannya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Wanita cantik itu dapat mengatakan bahwa ST memiliki hubungan yang baik dengan William. Akan tetapi, ia terus berpikir ada yang tidak beres. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta pendapat ST tentang tunangan William, Rebecca. Apa kau sudah melihat tunangan William? Tanya Celine. Kudengar dia memang jenius sejak lahir. Dia pasti sangat cantik, bukan? Dia biasa saja, jawab ST sambil cemberut. ST merasa tidak nyaman setiap kali mengingat gadis jenius yang dipaksa menjadi tunangan William. Meskipun dia tahu bahwa William tidak tertarik pada Rebecca, faktanya tetap saja bahwa James dan Lawrence mengakui perjodohan mereka. Selama perjanjian duel selama 7 tahun itu ada, peluang mereka berdua untuk benar-benar menjadi pasangan tetap ada. Pertemuan dan perpisahan merupakan siklus penting dalam hidup. 2 hari telah berlalu dan kini saatnya bagi ST dan rombongannya untuk kembali ke ibu kota kerajaan Helan. William, James, dan Ella berdiri di samping kereta mereka di gerbang utara Lon. Terima kasih atas keramah tamahannya, kata ST sambil tersenyum sedih. Saya berharap bisa tinggal lebih lama, tetapi saya memiliki urusan penting yang harus diselesaikan di ibu kota. Jangan bersedih, jawab William sambil memegang tangan ST. Kita tidak akan berpisah selamanya. Kamu dapat mengirimiku surat saat kamu kembali ke ibu kota. Bukankah itu sebabnya kakek menyiapkan elang pembawa pesan untukmu? Bahkan jika itu ibu kota, elang akan selalu menemukan jalan kembali ke Lon. ST menganggukkan kepalanya dan menghadap Lord of Lon, James. Terima kasih atas elang pembawa pesan, Lord Ainsworth. Jika saya mendapat kesempatan, saya akan kembali mengunjungi Lon. Kami akan menunggu. James terkekeh sambil menepuk bahu ST. Anda dan rombongan selalu diterima di sini, di Lon. Isaac, jaga ST, kata William sambil menjabat tangan Isaac.
Sudah menjadi tugasku untuk melayani Tuan Muda, jawab Ishak. Jika Anda punya waktu, kunjungi kami di ibu kota. William menganggukkan kepalanya dan menjabat tangan Herman dan Nana. Ia sama sekali mengabaikan Ian, yang membuat Nana menatapnya dengan jijik. Melihat William bersikeras mengabaikannya, Ian memutuskan untuk mundur selangkah dan memujinya. Anda juru masak yang baik, hidangan yang Anda buat adalah makanan terlezat yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Jika Anda perlu mencari pekerjaan, kunjungi saja kediaman Tuan Muda di ibu kota. Anda akan dibayar dengan murah hati untuk menjadi kepala juru masak kami. Saya, kepala juru masak, maaf, tetapi saya hanya ingin memasak untuk gadis-gadis cantik. William mengangkat dagunya dengan arogan. Jika Anda seorang gadis cantik, mungkin saya akan mempertimbangkannya. Namun, karena Anda bukan gadis cantik, maka Anda hanya bisa memakan masakan saya dalam mimpi Anda. Petik 2. Jadi, jika saya seorang gadis, Anda akan memasak untuk saya. Tanya Ian, jika kamu seorang gadis cantik maka aku akan memasak untukmu. William menganggukkan kepalanya. Kenapa? Kamu berencana untuk mengubah jenis kelaminmu? William menyilangkan lengannya di dada dan menatap Ian dari kepala sampai kaki. Yah, karena kamu tidak jelek-jelek amat, mungkin kamu benar-benar bisa menjadi cantik jika kamu berubah menjadi seorang gadis. Namun, karena itu tidak terjadi maka jangan pernah berpikir untuk menumpang pada masakanku. Bagaimana denganku? ST bertanya, apakah kamu akan memasak untukku jika aku meminta? Tentu saja, jawab William dengan cepat. Kamu temanku, jadi wajar saja bagiku untuk membiarkanmu mencicipinya. Mengenai banci berhidung ingus ini, dia bisa saja terus saja menghisap telur. Siapa yang kau panggil banci berhidung ingusan? Ian menerjang William. Kedua bocah itu bergulat di tanah hingga pakaian mereka tertutup tanah. Semua orang berpura-pura tidak mengenal mereka dan bergerak mendekati kereta kuda. Tanpa sihirmu, kau bukan tandinganku, kata Ian dengan penuh kemenangan saat ia duduk di punggung William. Tunggu saja sampai kekuatanku kembali padaku, aku akan memberitahukanmu di mana kau berada. William berjuang untuk berdiri, tetapi Ian telah menjepitnya dengan kuat di tanah. ST berdeham pelan dan Ian melepaskan William dari pegangannya. Si banci berhidung ingus itu kembali ke sisi ST dengan ekspresi puas saat ia melihat si penggembala yang menyedihkan itu sedang sibuk membersihkan debu dari pakaiannya. Sampai jumpa nanti, William, ST melambaikan tangannya saat ia memasuki kereta. Ya, sampai jumpa nanti. William tersenyum saat ia melambaikan tangan kembali. Nana, Ishak, dan Ian menaiki kereta. Herman, di sisi lain, membungkuk hormat kepada William dan ST sebelum duduk di kursi kusir. Mari kita bertemu lagi di ibu kota, Little Will. Herman mengedipkan mata padanya saat ia mendesak kuda-kuda untuk bergerak maju. Mama Ella, Meyeh. William menaiki punggung Ella dan keduanya berlari mengejar kereta. James menyaksikan semua ini dengan ekspresi puas saat ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Jangan lupakan aku, oke? ST memohon sambil menatap William dari jendela kereta. Bagaimana aku bisa melupakanmu? William menyeringai. Kau masih berutang padaku karena telah menyelamatkan hidupmu. Sebaiknya kau persiapkan pembayarannya untuk lain kali kita bertemu. ST tersenyum dan menganggukkan kepalanya. William dan Ella mengikuti kereta hingga mereka mencapai perbatasan Lon. Dengan lambaian tangan terakhirnya, ia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya saat mereka kembali ke ibu kota kerajaan Helan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah makan malam, William pergi menemui gurunya dan menceritakan semua yang terjadi selama perjalanannya ke kuil suci. Meskipun Celine telah mendengar versi cerita yang disederhanakan, ia ingin mengetahui detail lengkap pertempuran itu. Kesulitan misi itu benar-benar berat, Celine harus mengakui bahwa William hampir saja kalah saat ia bertarung melawan teror Han. Bahkan jika Celine bertukar tempat dengan William, peluang kemenangannya tipis. Cyclops hanya punya satu kelemahan, yaitu Holy Magic. Bahkan jika Celine menggunakan jurus pamungkasnya, Finger of Death, peluang untuk membunuh Cyclops hampir tidak ada. Sungguh suatu keajaiban bahwa dua anak dengan kekuatan berbeda, satu Holy, dan satu Dark, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jika salah satu dari mereka tidak hadir dalam Trial of Courage, maka itu akan menjadi misi bunuh diri, bukan ujian. Apa rencanamu sekarang? Tanya Celine. Dia ingin tahu bagaimana muridnya akan
Bertindak saat ini karena dia berada dalam kondisi terlemahnya. Pertempuran melawan Kingsley mengajarkanku bahwa aku tidak bisa selalu mengandalkan sihir untuk melawan lawan yang kuat, jawab William. Aku perlu membangun fondasiku dan belajar dari awal. Celine merasa puas dengan jawaban William, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri pertemuan mereka dan membiarkan William memikirkan metode mana yang ingin dia gunakan untuk memperoleh teknik bela diri yang akan menjadi dasar pembentukan fondasinya. Dia tahu bahwa William sudah punya rencana, jadi akan merepotkan jika dia mencoba menyuapinya saat ini. Celine benar, William sudah punya rencana dan dia segera menjalankannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya, William menuju kandang kambing yang berada tepat di luar rumah tuannya. Kronos, Aslan, dan kambing lainnya sudah menunggunya. Mereka sudah beristirahat dengan baik dan menantikan ekspedisi bawah tanah mereka. Sistem, ubah subkelasku menjadi murid petir, perintah William. Kurang dari subkelas telah berhasil diubah. Haruskah aku juga mengumpulkan semua poin pengalaman ke kelas pekerjaan ini? Lebih besar dari, ya, kurang dari pengaturan pengalaman telah diperbarui. Lebih besar dari, terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih kepada sistem, William melihat kawanannya dengan senyum di wajahnya. Apakah kalian semua siap? Meyeh, bagus. William menganggukkan kepalanya dan mengaktifkan cincin di jarinya. Gerbang terbuka. Beberapa detik berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa. William melihat sekelilingnya dengan heran. Kurasa aku mulai berkarat. Oke, kali ini giliranku. Gerbang terbuka. William mengangkat tangannya saat mencoba mengaktifkan cincin penaklukan. Namun, cincin itu tetap tidak aktif. Sistem, apa yang terjadi? Tanya William cemas. Mengapa cincin itu tidak berfungsi? Apakah cincin itu rusak selama pertempuran melawan Cyclops? Kurang dari tuan rumah, tolong tunggu sebentar sementara aku memecahkan masalah. Lebih besar dari, kurang dari mengidentifikasi akar masalah, lebih besar dari, kurang dari menemukan akar masalah berhasil. Lebih besar dari, William melihat notifikasi dengan ekspresi cemas. Dia berharap sistem akan menemukan masalahnya dan menawarkan solusi tentang cara memperbaikinya. Kurang dari untuk menjawab pertanyaan tuan rumah, tidak ada masalah dengan cincin penaklukan. Cincin itu tidak rusak selama pertempuran melawan Cyclops. Lebih besar dari, tidak masalah. Lalu mengapa aku tidak bisa mengaktifkannya? Tanya William. Kurang dari host, apakah kamu lupa? Kamu tidak dapat menggunakan mana. Mana sedang dinonaktifkan saat ini. Ring of Conquest hanya dapat diaktifkan dengan menggunakan kekuatan sihir. Karena host tidak dapat menggunakan setetes sihir pun, cincin itu tidak akan dapat membawamu ke Goblin Crypt. William terhuyung-huyung berdiri. Dia merasa seperti pingsan saat mendengar laporan sistem. Jika bukan karena Ella yang menopang tubuhnya, dia mungkin sudah jatuh ke tanah karena berita buruk yang baru saja diterimanya. Goblin Crypt adalah sumber poin pengalaman utamanya. Jika dia tidak bisa memasuki ruang bawah tanah, lalu apa yang harus dia lakukan untuk menaikkan level kelas pekerjaannya? Sistem, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tanya William. Hatinya saat ini sakit karena kekecewaan beruntun yang dialaminya sejak kekuatan sihirnya disegel. Kurang dari ya, bukannya tidak ada cara, tapi aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Lebih besar dari, apapun bisa, buat saja cincinnya berfungsi. Kurang dari tuan rumah, bahkan jika kita berhasil mengaktifkan cincin penaklukan, pengaturan Default Goblin Crypt mungkin akan terpengaruh. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Lebih besar dari, apa maksudmu ketika Anda mengatakan bahwa pengaturan Default Goblin Crypt mungkin akan terpengaruh? Tanya William. Apakah ada pengaturan default untuk Goblin Crypt? Kurang dari cincin penaklukan adalah item unik yang ditempa dengan menggunakan api dari demonic lens, dan logam yang berasal dari dunia lain. Teknik yang digunakan untuk membuatnya tidak berasal dari dunia ini. Agar cincin itu berfungsi di alam ini, ia harus mematuhi hukum dunia ini. Lebih besar dari, sistem, bisakah kau menyederhanakan semuanya dengan istilah awam? Kurang dari host, singkatnya, bahkan jika kau berhasil memasuki Goblin Crypt, tempat itu mungkin akan disadap. Lebih besar dari, William merenung, tetapi tetap memutuskan untuk melanjutkan dengan aktivasi paksa cincin penaklukan. Bahkan jika itu disadap, lanjutkan dan aktifkan cincinnya. Ini perintah. Kurang dari dimengerti. Menerima perintah. Lebih besar dari. Kurang dari meminjam kekuatan dari 3 dewa yang ada di dalam jiwa host.
Lebih besar dari, kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari selamat. Kau sekarang dapat mengaktifkan cincin penaklukan versi yang disadap lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Versi yang disadap, William bergumam, "Yah, selama itu bisa digunakan maka itu baik-baik saja. Sistem, apakah kau yakin bahwa cincin itu sekarang bisa digunakan?" Kurang dari ya, cincin itu bisa digunakan, tetapi pengaturan ruang bawah tanah mungkin telah berubah. Host, mohon persiapkan dirimu untuk yang terburuk. Lebih besar dari, jangan menaikkan bendera apapun. Kurang dari, jangan salahkan aku nanti jika terjadi sesuatu. Lebih besar dari, William menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa sistem itu berusaha sebaik mungkin untuk membantunya, dan dia benar-benar berterima kasih atas bantuannya. Satu-satunya masalah adalah peringatannya yang tidak menyenangkan itu membuatnya merasa gelisah. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal ini, pikir William sambil mengepalkan tinjunya. Gerbang terbuka, kilatan cahaya yang menyilaukan menyelimuti semua orang di dalam kandang kambing. Ketika William mendapatkan kembali penglihatannya, dia mendapati dirinya berada di lantai ke-11 Goblin Crypt. Bagus, berhasil. William mengepalkan tinjunya. Dia kemudian segera memeriksa kawanannya untuk melihat apakah semua orang telah tiba dengan selamat. Apakah semua orang di sini? Meyeh, baiklah. Mari kita hitung jumlahnya. Meyeh, meyeh, meyeh. Kambing-kambing itu menghitung satu persatu dan William merasa lega karena semua orang hadir. Mama Ella, apa Mama merasakan sesuatu yang aneh? Ella merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian merasakan sesuatu yang aneh? Kronos, Aslan, dan kambing-kambing lainnya juga menggelengkan kepala. William menatap mereka dengan serius saat dia memberikan instruksinya. Mungkin ada beberapa perubahan di dalam penjara bawah tanah. Jangan bertindak gegabah dan selalu ikuti pemimpin tim kalian. Apa aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Meyeh, oke, ayo, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 menit kemudian, kurang dari XP gain, 2 lebih besar dari. Kurang dari XP gain, 2 lebih besar dari. William melihat notifikasi yang muncul di layarnya. Untuk sesaat, dia pikir matanya sedang mempermainkannya. Namun, notifikasi yang berurutan membuktikan bahwa semua yang dilihatnya adalah nyata. Kurang dari XP gain, 2 lebih besar dari. Kurang dari XP gain, 2 lebih besar dari. Kurang dari XP gain, 2 lebih besar dari. Petik 2 titik titik titik. Apa kalian serius? William menggosok matanya. Melihat angka-angka itu tidak berubah setelah menggosok matanya, dia langsung mengumpat dalam hati. Sialan, ini nyata. Kambing-kambing itu tidak dapat melihat pemberitahuan seperti William. Mereka sibuk bertarung melawan para hobgoblin di depan mereka dengan kerja sama tim. Setelah kelompok itu mengalahkan musuh-musuh mereka, William segera memerintahkan mereka untuk bergegas menuju lantai 14. Ia ingin tahu apakah semua lantai telah terpengaruh oleh serangga ini. Sepanjang jalan, ia menemukan bahwa populasi monster di dalam ruang bawah tanah itu lebih padat dari biasanya. Seolah-olah tingkat kemunculan ruang bawah tanah itu telah meningkat 4 hingga 5 kali lipat dari tingkat kemunculan normal. Jika ini terjadi pada saat cincin itu masih berfungsi dengan sempurna, William pasti akan tertawa terbahak-bahak karena semakin banyak monster berarti semakin banyak poin pengalaman. Namun, saat ini, ia tidak menganggap situasi itu lucu. Bahkan jika jumlah monster bertambah, lalu kenapa? Itu tidak akan mengubah fakta bahwa poin pengalaman yang akan ia peroleh dari membunuh mereka sangat buruk. 10 menit kemudian, William menyaksikan dukun hobgoblin itu menghilang menjadi partikel cahaya setelah dikalahkan oleh Aslan dan timnya. Mata anak laki-laki berambut merah itu menjadi mati seperti ikan ketika melihat pemberitahuan yang muncul di depannya. Kurang dari XP gain, 10 lebih besar dari. Sudah berakhir, pikir William saat kecurigaannya terbukti. Ring of Conquest berfungsi seperti biasa. Namun, bug telah memengaruhi jumlah poin pengalaman yang bisa diperoleh di dalam Goblin Crypt. William sudah terbiasa melihat poin pengalaman dalam jumlah ratusan, tetapi sekarang, jumlahnya bahkan tidak melebihi angka 10. Bocah berambut merah itu menggertakkan giginya saat dia memerintahkan kawanannya untuk pergi ke lantai 18. William tidak berminat untuk bertani poin pengalaman dan memimpin kambing-kambing itu ke tangga menuju lantai yang belum dijelajahi. Namun,
di tangga menuju lantai 18, sebuah penghalang menghalangi jalannya. Kambing-kambing itu mencoba mendobraknya dengan paksa menggunakan semua yang mereka punya. Bahkan Ella turun tangan untuk membantu menghancurkan penghalang itu, tetapi semuanya sia-sia. Penghalang itu berdiri tegak tanpa goresan seolah mengejek usaha mereka yang keras untuk menerobos hukum penjara bawah tanah. Cukup, perintah William sambil mendesah. Ayo kembali, aku perlu memikirkan semuanya. William mengaktifkan cincin penaklukan dan meninggalkan penjara bawah tanah itu bersama kawanannya. Hal pertama yang dilakukannya ketika mereka kembali ke dunia nyata adalah menghirup udara segar. Ia keluar dari kandang kambing sambil menyeret setumpuk jerami. Anak laki-laki berambut merah itu berbaring di atasnya sambil menatap ke langit. Sambil menatap bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar di langit, William akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun ia tidak menunjukkannya, ia merasa sangat frustrasi dengan kemunduran yang dialaminya akhir-akhir ini. Kehilangan kekuatan sihirnya telah melumpuhkannya dalam banyak hal yang tak pernah dibayangkannya dan ia berjuang untuk menerima kenyataan barunya. Pada saat itulah ia merasakan sesuatu yang basah menyentuh sisi wajahnya. Mama Ella, William menarik mamanya mendekat padanya sambil membenamkan wajahnya di leher sang mama. Ella merasakan sesuatu yang basah dan hangat membasahi mantelnya. Tak lama kemudian, ia mendengar isak tangis William yang tertahan saat tubuhnya bergetar dari waktu ke waktu. William telah memendam rasa sakit dan frustrasi atas kehilangannya jauh di dalam hatinya. Ia berpikir bahwa ia akan mampu menanggung semuanya, tetapi ketidakberdayaan yang ia rasakan di dalam Goblin Crypt menancapkan paku terakhir ke dalam peti mati. Perasaan negatif yang selama ini ia tahan di dalam hatinya mengalir seperti sungai yang deras. Pintu air yang selama ini menahannya telah terbuka dan air mata William jatuh seperti hujan. Ia merasa putus asa, ia merasa tidak berdaya, dan yang terpenting, ia merasa bahwa ia telah kehilangan semua harapan. Karena dia adalah seseorang yang telah bereinkarnasi di dunia baru, William tidak memiliki kesempatan untuk bertindak sesuai usianya. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang terjebak di dalam tubuh seorang anak berusia 10 tahun. Semua orang mengatakan bahwa dia dewasa untuk usianya, tetapi sebenarnya, dia masih anak-anak di hati. Dia belum dewasa. Ketika dia meninggal, dia hanyalah seorang remaja yang menderita penyakit terminal. Seorang remaja yang telah membuat kesepakatan dengan direktur rumah sakit untuk menyumbangkan jantungnya pada saat kematiannya. William melakukan yang terbaik untuk menjalani kehidupan keduanya dengan sebaik-baiknya. Dia memberikan segalanya, menantang apapun. Dengan 3 dewa, dan sistem yang menjamin bahwa dia akan berdiri di atas yang lain, William akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak merasa istimewa. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia bukan orang terpilih. Setelah menerima begitu banyak berkat, dan seorang penipu yang merusak keseimbangan dunia, bagaimana mungkin dia bisa gagal? Namun, William menangis sejadi-jadinya, seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Ella memejamkan mata dan membiarkan William melampiaskan perasaannya yang terpendam. William jarang menangis. Ia menangis saat Ella hampir mati di dalam penjara. Ia menangis saat Celine menjadikannya budak, dan ia lebih menangis lagi saat mereka disiksa dengan kutukan yang hampir membuatnya gila. Ella tidak tahu berapa lama William menangis malam itu. Saat merasakan tubuhnya lemas, Ella secara naluriah tahu bahwa bayinya menangis hingga tertidur. Ia kemudian membantunya berbaring dalam posisi yang lebih nyaman, sebelum mencari tumpukan jerami lainnya. Ella mendorong tumpukan jerami di samping anak laki-laki yang sedang tidur itu dan berbaring di atasnya. Ia mendekatkan tubuhnya ke bayinya, dan bayinya secara naluriah memposisikan dirinya dalam pelukan lembutnya. Ibu kedua William menatap putranya dengan tatapan lembut. Ia hanya berharap William bahagia. Ella tahu bahwa William saat ini sedang merasa frustrasi, tetapi ia percaya bahwa William akan mampu mengatasi rintangan ini. Bagaimanapun, Ella adalah orang yang membesarkannya. Dia tahu lebih dari siapapun, betapa menakjubkannya bayi kecilnya ketika dia menjadi serius ketika William membuka matanya, dia mendapati dirinya terkubur dalam pelukan Ella. Dia merasa sangat nyaman, dan hangat sehingga dia tidak ingin bangun. Karena itu, dia memutuskan untuk memulai hari seperti yang selalu dia lakukan. Kurang dari daily quest, drink milk telah diselesaikan. Lebih besar dari, kurang dari rewards, 6 XP points. Lebih besar dari, setiap hari sejak dia tiba di Lon, dia tidak pernah lupa minum susu mamanya.
Itu sudah menjadi kebiasaan. Setelah kenyang, Ella menjilati sisi wajahnya seperti yang selalu dia lakukan untuk mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Mama. Meyeh. William mencium sisi wajah Ella saat dia dengan enggan duduk. Dia kemudian mengangkat tangannya, untuk melakukan sedikit peregangan, sebelum melihat matahari terbit yang perlahan-lahan menyinari daratan dengan cahayanya. Setelah menangis sepanjang malam, William merasa lebih ringan. Meskipun masalah yang dihadapinya masih ada, itu tidak terasa seberat dulu. William mengucapkan selamat tinggal kepada Ella saat dia memasuki rumah tuannya. Sebagai muridnya, Celine menugaskan anak laki-laki berambut merah itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak untuknya. William tidak keberatan karena dia sudah terbiasa melakukan hal-hal semacam itu. Di panti asuhan, dia juga bangun pagi untuk membantu di dapur. Dia membantu para bibi memasak sarapan untuk adik-adiknya karena mereka kekurangan tenaga. 1 jam kemudian, Celine dengan malas menuruni tangga dan duduk di kursi di meja makan. Aroma masakan William membangunkannya dari tidurnya. Sarapan akan siap dalam 5 menit, Tuan. Memem, Celine memperhatikan William yang sedang sibuk di dapur. Ketika baru saja mengangkat William sebagai muridnya, dia memutuskan untuk meminta William memasak untuknya karena dia sedang malas. Dia tidak pernah menyangka bahwa masakan William sehebat itu. Sejak saat itu, William resmi menjadi juru masak pribadinya. Makanan yang dibuat William adalah hidangan yang sudah dikenalnya di bumi. Meskipun ia kekurangan bahan-bahan seperti kecap, cuka, dan bumbu-bumbu lainnya, ia tetap mampu menghadirkan cita rasa lezat pada makanan tersebut. Celine bahkan tergoda untuk mencari artefak yang akan membantu William memperoleh kelas pekerjaan memasak. Pikirannya cukup sederhana. Jika William sudah bisa membuat sesuatu yang lezat ini, bukankah akan menjadi lebih lezat jika ia memperoleh beberapa keterampilan yang akan meningkatkan keterampilan memasaknya? Sayangnya, tidak ada artefak seperti itu di Lon, jadi Celine harus menunda impiannya untuk menjadikan muridnya sebagai koki profesional yang akan memasak khusus untuknya. 5 menit kemudian, meja tersebut dipenuhi dengan hidangan yang telah dimasak William. Sarapan kita hari ini adalah nasi goreng spesial William, pancake William, telur mata sapi William, sandwich William, dan bacon madu William, kata William sambil tersenyum. Tuan, minuman apa yang ingin Anda minum? Kopi atau teh? Air putih saja sudah cukup, jawab Celine sambil menumpuk bacon dan telur di piringnya. Tidak seperti orang lain, Celine suka makan daging saat sarapan. William mengangguk dan mengambilkan segelas dan kendi air untuk Celine. Setelah memastikan bahwa Celine memiliki semua yang dibutuhkannya, William duduk di kursinya dan mulai makan juga. Keduanya makan dengan tenang karena Celine tidak suka berbicara saat makan. Setelah selesai sarapan, Celine kembali ke atas, sementara William membersihkan meja dan mencuci piring. Setelah tugasnya selesai, ia kembali ke kandang kambing dan membawa kambing-kambing itu ke sungai untuk mandi. Sambil mengapung di atas air, William memikirkan hal-hal yang harus ia lakukan hari ini. Prioritas pertamanya adalah menemukan cara untuk meningkatkan level pekerjaannya. William telah memutuskan untuk memoles keterampilan bela dirinya dan fokus pada kelas pekerjaan dasar seperti pendekar pedang, pemanah, prajurit tombak, biksu, dan petarung. Di antara kelas pekerjaan non-sihir, kelima profesi ini adalah fondasi semua seni bela diri di benua selatan. Pertarungan melawan Kingsley membuat William menyadari bahwa dia kurang dalam teknik bertarung. Gaya bertarung yang dia gunakan telah berevolusi dalam melawan monster. Namun, bertarung melawan manusia lebih sulit. Mereka lebih cerdas dan cara bertarung mereka sangat berbeda dari binatang buas. Sistem, bisakah kau memberitahuku bagaimana orang-orang di dunia ini menjadi lebih kuat? Tanya William. Kurang dari untuk menjawab pertanyaan pembawa acara, apakah Anda ingin versi yang disederhanakan atau versi terperinci? Lebih besar dari versi yang disederhanakan, silakan. Kurang dari dimengerti. Lebih besar dari kurang dari ada 2 cara bagaimana orang tumbuh lebih kuat di dunia ini. Yang pertama adalah melalui kultivasi, yang lainnya melalui pemulangan. Lebih besar dari kurang dari dalam jalur kultivasi, cara untuk menjadi lebih kuat adalah dengan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin. Host, tahukah Anda bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki talent grade? Lebih besar dari, ya, jawab William. Talent grade adalah E, D, C, B, A, S, dan perfect grade. Kurang dari benar. Saya akan memberikan contoh terlebih dahulu.
Bagi seorang penyihir, cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka adalah dengan menggunakan Magic Crystals. Peringkat kekuatan penyihir disebut Circles. Yang terendah adalah First Circle, sedangkan yang tertinggi adalah Ten Circle. Lebih besar dari, kurang dari setiap circle memiliki 10 tahap. Hanya setelah penyihir berhasil menembus tahap ke-10, mereka akan naik ke lingkaran yang lebih tinggi. Host, apakah kamu mengikutiku sejauh ini? Lebih besar dari, ya, jawab William. Berikan info yang lengkap. Kekeke, kurang dari bakat terendah kelas E, memungkinkan pesulap untuk mencapai puncak lingkaran pertama. Kecuali mereka menemukan cara untuk menaikkan kelas mereka, mereka tidak akan dapat maju ke lingkaran kedua selama sisa hidup mereka. Lebih besar dari, kurang dari bakat kelas D memungkinkan pesulap untuk menerobos hingga lingkaran kedua, bakat kelas C memungkinkan mereka untuk menerobos ke lingkaran ketiga. Bakat kelas B sedikit berbeda karena memungkinkan mereka untuk menerobos hingga lingkaran kelima. Lebih besar dari, kurang dari kelas A memberi mereka kesempatan untuk menerobos lingkaran ketujuh, sementara S memungkinkan mereka untuk mencapai lingkaran ke-9. Adapun bakat kelas sempurna memungkinkan mereka untuk menerobos ke lingkaran ke-10. Lebih besar dari, wow, bukankah itu membuat mantan tunanganku gadis yang beruntung? Pikir William, kurang dari tentu saja, kecepatan menerobos peringkat akan bergantung pada sumber daya. Jika Anda memiliki persediaan kristal sihir kelas tinggi yang stabil maka menjadi pesulap tingkat atas berada dalam jangkauan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Hanya anggota keluarga kerajaan, bangsawan, dan sekte yang memiliki sumber daya yang besar yang memiliki kemampuan untuk mendidik Archmage dan Archon di masa depan. Lebih besar dari, di mana kamu mendapatkan kristal ajaib? Tanya William. Kurang dari kristal ajaib ditambang dari bumi. Beberapa tambang ini muncul di dekat ley lines tempat sihir dan kekuatan roh terkonsentrasi. Lebih besar dari, kurang dari sekarang, mari kita bahas tentang kelas pekerjaan dasar seperti pendekar pedang dan pemanah. Kelas pekerjaan ini juga dapat tumbuh melalui kultivasi, tetapi lebih bergantung pada pengulangan. Seorang pemanah hanya akan menjadi ahli jika mereka berlatih menembakkan anak panah mereka setiap hari. Seiring dengan bertambahnya pengalaman mereka juga memperoleh keterampilan. Lebih besar dari, kurang dari keterampilan ini naik level atau meningkat semakin sering pemanah menggunakannya. Ini mirip dengan memperoleh kemahiran yang lebih tinggi saat menguasai keterampilan atau teknik. Sebagian besar kelas bela diri menjadi lebih kuat dengan cara ini. Lebih besar dari, kurang dari hal yang sama dapat dikatakan untuk pendekar pedang. Untuk menjadi ahli, mereka perlu terus mengasah teknik mereka dan memperoleh pengalaman melalui pertempuran agar menjadi lebih kuat. Kultivasi lebih seperti dukungan sekunder bagi mereka untuk membuat tubuh mereka lebih kuat. Lebih besar dari, kurang dari tidak seperti penyihir, pendekar pedang dan kelas bela diri lainnya tidak bergantung pada kristal sihir untuk memperkuat tubuh mereka. Mereka bergantung pada inti binatang yang diambil dari monster yang telah mereka bunuh. Lebih besar dari, inti binatang. William teringat dua inti binatang kelas milenium yang dimilikinya setelah membunuh serigala bertanduk petir dan terorhan. Kurang dari peringkat kekuatan untuk kelas bela diri berbeda dari penyihir, peringkat mereka diukur oleh serikat petualang, serikat pemburu, dan organisasi terkait lainnya, seperti kuil suci, yang tersebar di seluruh benua. Lebih besar dari, kurang dari peringkat untuk kelas bela diri adalah tembaga, perunggu, perak, emas, platinum, mitril, adamantium, hitam, dan sein. Lebih besar dari, bagaimana mereka menentukan peringkat? Tanya William, apakah peringkat mereka akan naik jika mereka menyelesaikan misi seperti yang ada di game? Kurang dari ya dan tidak. Tidak seperti penyihir yang memiliki alat ukur yang tepat untuk memeriksa kekuatan sihir mereka, tingkat kekuatan kelas bela diri bervariasi dari individu ke individu. Sama seperti host, mereka yang mengkhususkan diri dalam keterampilan bela diri dapat meningkatkan profesi mereka setelah memenuhi persyaratannya. Lebih besar dari, kurang dari misalnya, seorang pemanah dapat memilih untuk menjadi penjaga hutan, pemburu, atau penembak jitu. Untuk melakukannya, mereka harus menjalani ujian di kuil seperti yang dialami host di Pantheon of Courage. Hanya dengan berhasil mereka dapat meningkatkan profesi mereka. Lebih besar dari, kurang dari seorang pemanah dengan peringkat emas akan selalu lebih rendah daripada penembak jitu atau penjaga hutan dengan peringkat yang sama. Host, apakah Anda tahu mengapa?
Ini terjadi, lebih besar dari, apakah karena keterampilan, kurang dari ya, lebih besar dari, kurang dari selain itu, setelah seseorang memutuskan untuk meningkatkan profesi mereka, mereka memiliki pilihan untuk memilih dewa untuk diikuti. Misalnya, seorang penjaga hutan yang menyembah dewa akan mendapatkan peningkatan kekuatan tambahan. Mereka dapat menyembah dewa perburuan, dewa keahlian menembak, dewa alam, dan dewa-dewa lain yang sejalan dengan profesi mereka. Lebih besar dari, kurang dari setiap dewa memiliki berkat dan keistimewaan yang berbeda. Lebih besar dari, jadi kuil juga digunakan sebagai tempat untuk mengubah profesi seseorang. Kurang dari ya, beberapa kuil hanya menyembah dewa tertentu, sementara yang lain mengizinkan penyembahan banyak dewa. Inilah sebabnya mengapa ada beberapa kuil yang tersebar tidak hanya di kerajaan Helan, tetapi di semua benua di dunia. Namun, ada beberapa individu yang juga memilih untuk tidak menyembah dewa manapun, dan hanya menaikkan pangkat mereka sesuai keinginan mereka. Lebih besar dari, William ingin tahu lebih banyak tentang dunia, jadi dia memutuskan untuk mempelajari lebih banyak informasi dari sistem tersebut. Dia percaya bahwa memahami cara kerja profesi di dunia ini akan memungkinkannya untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang jalan yang harus dipilihnya. Baiklah, jadi kelas pekerjaan bela diri menjadi lebih kuat dengan pengulangan dan kultivasi. Bisakah aku juga menjadi ahli dalam kelas pekerjaan jika aku melatih diriku sendiri seperti menembakkan anak panah ke sasaran? Tanya William. Kurang dari itu mungkin. Jika host berlatih menembakkan anak panah maka kemahiran menembakmu akan meningkat. Namun, akan jauh lebih mudah jika host hanya memperoleh keterampilan kemahiran menembak. Inilah perbedaan antara host dan orang lain. Apa yang orang lain perlu latih selama bertahun-tahun, host dapat dengan mudah mempelajarinya dalam waktu setengah hari. Lebih besar dari, bukankah itu curang? Kurang dari host, kamu telah curang sejak hari pertama. Lebih besar dari, itu bukan curang, itu disebut perkembangan plot. Kurang dari tentu, terserah apa yang kamu katakan. Lebih besar dari, baiklah, mari kita kembali sedikit, kata William sambil mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Kamu bilang kelas pekerjaan bela diri bisa menjadi lebih kuat dengan menggunakan inti binatang. Bisakah aku juga menggunakannya? Kurang dari ya, lebih besar dari, benarkah? Kurang dari pasti. Jika host memilih untuk mengonsumsi inti binatang kelas milenium yang Anda terima dari Terorhan, Anda akan langsung memperoleh 2 juta poin pengalaman. Jika Anda memilih untuk mengonsumsi inti binatang kelas milenium dari Thunder Hornet Wolf, Anda akan memperoleh 1,2 juta poin pengalaman. Lebih besar dari, ini dia, William menjadi bersemangat dengan prospek penggunaan inti binatang untuk menaikkan level kelas pekerjaannya. Saat ini, ia memiliki 2 inti binatang kelas milenium. Jika ia menggunakannya, ia dapat dengan mudah menaikkan murid petirnya ke level maksimal. Bisakah saya menggunakan inti binatang apapun? William berencana untuk meminta kakeknya membantunya menemukan atau membeli inti binatang untuk menaikkan level kelas pekerjaannya. Kurang dari ya, namun, ada batasan. Host hanya dapat mengonsumsi inti binatang yang telah Anda peroleh sendiri. Sistem tidak akan menerima inti binatang yang telah dialidayakan dari tempat lain. Lebih besar dari, apa diskriminasi ini? William mengomel pada sistem. Mengapa kau mencegahku untuk menipu agar menjadi lebih kuat? Kau di pihak siapa? Kurang dari aku akan selalu berada di pihak tuan rumah. Namun, aku juga harus mengikuti hukum dunia ini. Tuan rumah, lakukan yang terbaik untuk mengumpulkan inti binatangmu sendiri dan tumbuh lebih kuat. Lebih besar dari, William menggerutu, tetapi dia tetap merasa senang dengan informasi yang diterimanya dari sistem. Sekarang dia memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan level pekerjaannya sambil menunggu segel 5 tahun menghilang dari tubuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah kembali ke kandang kambing, William bermeditasi untuk menjernihkan pikirannya. Sekarang dia memiliki 2 pilihan di depannya. Yang pertama adalah menggunakan inti binatang kelas milenium untuk meningkatkan kelas prestisenya, murid petir. Yang kedua adalah dengan hanya fokus pada job kelas dasar dan menjadi mahir di dalamnya melalui pengulangan dan pelatihan. Meskipun poin pengalaman yang akan diperolehnya dari Goblin Crypt sangat buruk, itu masih merupakan tempat yang bagus untuk mengumpulkan poin pengalaman. Bahkan seekor nyamuk punya daging, pikir William sambil melihat job kelasnya. Jika aku mengumpulkan poin pengalaman selama setahun, aku mungkin bisa menaikkan 1 job kelas ke level 20.
Sistem memberitahu William bahwa job kelas bela diri yang telah diperolehnya memiliki teknik perang mereka sendiri yang dibuat khusus agar sesuai dengan kemahirannya. Kabar baiknya adalah, setelah mempelajarinya, teknik tersebut akan tertanam dalam ingatannya secara permanen. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah melatihnya secara teratur, atau menggunakannya untuk bertempur agar menjadi mahir. Kelas pendekar pedangnya memiliki keterampilan kurang dari Swiftblade Sword Art Basic lebih besar dari. Kelas pemanahnya memiliki keterampilan kurang dari Windbreaker Bow Art Basic lebih besar dari. Kelas Spearman-nya memiliki skill kurang dari Relentless Dragon Spear Art dasar lebih besar dari. Kelas Fighter-nya memiliki skill kurang dari Executioner War Art dasar lebih besar dari. Kelas Monk-nya memiliki skill kurang dari Crouching Tiger Hidden Dragon War Art dasar lebih besar dari. Saat William menatap seni bela diri ini, dia merasa bahwa dia semakin dekat untuk menjadi Jack of all trades, Master of none. Setelah perjuangan singkat, William membuka pohon skill Disciple of Thunder-nya dan memeriksa untuk melihat apakah ini adalah kelas pekerjaan yang sangat bergantung pada mana. Seperti yang diharapkan, kelas pekerjaan ini sangat bergantung pada kekuatan sihir. William mendesah saat dia membaca semua skill dari kelas Prestige. Tetap saja, skill pasif yang dimilikinya cukup menarik. Pandangan William tertuju pada 4 skill milik Disciple of Thunder yang tidak membutuhkan mana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Lightning God War Art dasar lebih besar dari. Membutuhkan 10 poin skill untuk membuka. Seni bela diri Dewa Petir. Sangat efektif melawan demons, spirit beasts, elementals, evil spirits, undead, dan devils. Kurang dari Lightning Reflexes 10/10 lebih besar dari. Meningkatkan agility stat plus 30. Refleks pengguna lebih cepat dari biasanya. Meningkatkan reaction rate sebesar 100%. Kurang dari Child of Thunder lebih besar dari. Membutuhkan 5 skill points untuk membuka. Mampu memanipulasi lightning dari sumber manapun untuk melakukan perintahmu. Kurang dari Heavenly Phantasm Movement Technique Basic lebih besar dari. Membutuhkan 5 skill points untuk membuka. Teknik pergerakan God of Thunder. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jika William menggunakan Millennial Great Beast Core miliknya, dia akan mampu menaikkan Disciple of Thunder ke level maksimal. Meskipun dia tidak akan mampu menggunakan skill ofensif yang kuat dari job kelas ini, keempat skill pasif tetap menarik minat William. William sangat bersemangat untuk memperoleh seni perang Dewa Petir dan teknik gerakan hantu surgawi. Dengan kedua keterampilan ini yang dimilikinya, ia akan mampu meningkatkan kemahiran mereka di dalam makam goblin hingga ia menguasainya dengan sempurna. Bahkan jika ia harus beralih ke kelas pekerjaan lain, penguasaannya atas kedua keterampilan ini akan tetap bersamanya seumur hidup. Selain itu, ia dapat dengan bebas menetapkan keterampilan refleks petir dan anak petir ke slot keterampilan permanennya. Kedua keterampilan ini dapat dipertukarkan tergantung pada situasinya. Hal yang keren tentang anak petir adalah bahwa William dapat memanfaatkan kekuatan petir menggunakan sumber apapun. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa ia dapat memanipulasi badai petir dan menggunakannya untuk melemparkan petir ke musuh-musuhnya. Ini adalah kesempatan yang sangat menggiurkan bagi William yang malang yang telah kehilangan kekuatan sihirnya. 3 jam berlalu sebelum William memfinalkan keputusannya. Sistem. Saya ingin mengonsumsi inti binatang kelas milenial dari Terror Hunt. Taruh semua poin pengalaman di murid petir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari diakui. Lebih besar dari. Kurang dari mengonsumsi inti binatang kelas milenium. Lebih besar dari. Kurang dari mentransfer poin pengalaman. Lebih besar dari. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari kelas bergengsi Disciple of Thunder telah mencapai level maksimal. Lebih besar dari, kurang dari apakah Anda ingin naik ke kelas pekerjaan berikutnya? Ya, tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Naik ke kelas pekerjaan berikutnya. Perintah William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Anda telah berhasil naik ke Prince of Thunder. Seorang pangeran yang terlahir untuk menggunakan kekuatan guntur dan kilat. Efektivitas sihir petir meningkat sebesar 50%. Host telah mempelajari keterampilan, Thunder God Surat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William dapat segera merasakan efek kenaikannya.
Sensasinya terasa begitu nikmat sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya untuk membenamkan dirinya dalam sensasi euforia itu. Seolah-olah semua rasa sakit dan frustrasi yang masih ada di dalam hatinya tersapu oleh kekuatan barunya. Ketika William membuka matanya, kilatan petir menyambar sekilas di dalam pupilnya. Dia seperti orang baru yang telah dibaptis oleh kekuatan petir. William tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Ella yang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan lembut. Ia dapat melihat bahwa bayinya akhirnya menemukan jalannya, dan berhasil keluar dari depresinya. William ingin berbagi kebahagiaan yang ia rasakan saat ini, jadi ia buru-buru memeluk ibunya. Ia kemudian mencium pipi ibunya berulang kali sebelum berlari ke arah kambing-kambing lainnya untuk menghujani mereka dengan pelukan dan ciuman. Pada hari itu, di kota kecil Lon, pelatihan sejati William akan segera dimulai. "Kakek, aku ingin menjadi lebih kuat," kata William dengan ekspresi serius. "Tolong, bantu aku." William telah berpikir panjang dan keras dan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan James untuk membangun fondasinya dalam martial combat. Dia percaya bahwa dengan bantuan keterampilan pasifnya, dia akan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan saat dia kehilangan kekuatan sihirnya. "Kau ingin menjadi lebih kuat?" tanya James. "Menjadi lebih kuat selalu bagus, tetapi apa tujuanmu ingin menjadi lebih kuat?" "Tujuan untuk menjadi lebih kuat. Setiap orang pasti punya alasan untuk menjadi kuat. Bayangkan dirimu sebagai pedang paling tajam. Tentu, kau tajam dan kuat, tetapi jika tidak ada alasan bagi penggunamu untuk menggunakanmu, kau hanyalah pedang. Senjata yang tidak memiliki tujuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pisau dapur yang digunakan untuk memasak makanan." William tercengang oleh penjelasan kakeknya. Dia telah lama menganggap kakeknya sebagai pecandu pertempuran. Seorang pria berotot, tetapi tidak punya otak. James mengucapkan kata-kata ilmiah seperti itu membuat bocah berambut merah itu menyadari bahwa dia masih belum mengetahui karakter asli kakeknya yang periang. "Tujuan, apa tujuanku menjadi lebih kuat?" William bingung. Dia tidak berpikir sejauh itu ketika dia memutuskan untuk meminta bantuan kakeknya. Dia pikir alasan orang mencari kekuatan hanyalah untuk menjadi lebih kuat. Bocah itu tidak memikirkan alasan di balik keinginan mereka untuk mendapatkan kekuasaan. James mengangguk puas ketika dia melihat reaksi William. Dia telah melihat banyak pemuda yang ingin menjadi lebih kuat, tetapi mereka tidak memiliki tujuan dalam hidup. Tanpa tujuan dalam pikiran, para pemuda ini kemudian disesatkan oleh orang lain yang menggunakan kekuatan mereka untuk kenyamanan mereka sendiri. James tidak ingin cucunya menjadi bidak catur orang lain. Dia ingin William mengendalikan takdirnya sendiri dan berjalan dengan susah payah di jalan yang akan memungkinkannya mencapai tujuan hidupnya sendiri. "Kembalilah padaku ketika kamu telah menemukan jawabanmu," James menepuk bahu William. "Ketika kamu akhirnya menemukan tujuan hidupmu, aku berjanji akan melakukan segala daya untuk membantumu mendapatkan kekuatan yang kamu cari. Sampai saat itu, pikirkan baik-baik." William menganggukkan kepalanya dan meninggalkan kamar kakeknya tanpa tujuan. Tak lama kemudian, dia menemukan dirinya di bukit yang menghadap Lon. Ketika dia meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke kuil, dia bertemu St. Ian, Isaac, Herman, dan Nana. Mereka mengingatkannya bahwa Lon hanyalah setitik debu kecil di benua selatan. Di luar sana, di dunia Hestia yang luas, banyak kerajaan dan kekaisaran dapat ditemukan. William merasa sangat kecil, seakan-akan dia hanyalah seorang anak laki-laki yang tidak berarti di dunia yang dipenuhi oleh miliaran orang. Seperti sebutir pasir di pantai, dan bintang di langit berbintang. Apa yang dapat dicapai oleh seorang anak kecil seperti dia, di dunia yang luas ini yang dipenuhi oleh para jenius dan ahli yang memandang rendah alam fana seperti dewa. Pada saat itulah tatapan William tertuju pada cincin di jarinya. "Cincin penaklukan," gumam William tanpa sadar pada cincin yang memulai semuanya. Jika bukan karena cincin ini, William tidak akan memasuki Goblin Crypt dan membuka Severed Job Class. Dia mungkin menjalani hidupnya secara berbeda dibandingkan dengan kehidupan yang telah dijalaninya hingga saat ini. Tiba-tiba dia tersadar, cincin itu milik ayahnya. Karena ayahnya meninggal, ibunya tidak punya pilihan selain mengirimnya pergi dari benua Silvermoon untuk melindunginya. Dia ingin melindunginya dari siapa? Apa keadaan di balik kematian ayahnya? Mengapa dia perlu berpisah dari ibunya? William telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya ketika dia masih muda. Namun, ia mengesampingkannya dengan alasan,
aku akan menemukan jawabannya saat aku sudah dewasa. Ia tidak banyak memikirkannya, tetapi sekarang setelah ia memikirkan apa yang benar-benar ingin ia lakukan dalam hidupnya, fokusnya telah terkunci pada misteri yang telah mengganggu masa kecilnya. Bocah berambut merah itu bergegas meninggalkan bukit dan kembali ke kediaman. Tujuannya adalah untuk meminta kakeknya, James, untuk menceritakan kepadanya tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Ia ingin mengetahui kebenaran tentang identitas aslinya dan identitas orang tuanya. Ia langsung pergi ke kamar kakeknya, tetapi kamar itu kosong. "Will, apakah kau mencari kakekmu?" tanya Helen sambil berjalan di belakangnya, sambil membawa sapu. "Bibi, apakah kau tahu di mana kakek?" tanya William. "Tuan pergi ke rumah Owen untuk membicarakan beberapa hal," jawab Helen. "Terima kasih." William memeluk Helen dengan cepat sebelum menuju ke rumah Owen. Ella dan kawanan ternak William lainnya saat ini berada di lembah bersama kambing dan domba lon lainnya. Sudah lama kambing-kambing itu tidak kembali ke tempat merumput mereka dan William memutuskan untuk mengizinkan mereka pergi ke lembah untuk memakan rumput segar yang tumbuh subur sejak masa Bistide. Ella ada di sana untuk mengawasi mereka, kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seperti yang Helen katakan kepadanya, James memang ada di dalam rumah Owen. Kedua lelaki tua itu berbagi sebotol anggur merah yang telah disimpan Owen di gudang anggurnya selama bertahun-tahun. William merasa sedikit canggung saat duduk di antara kedua lelaki yang sedang minum anggur merah dan mengunyah sosis domba. "Apakah kau sudah menemukan tujuanmu untuk menjadi lebih kuat?" tanya James. "Kau bisa bicara dengan bebas. Owen adalah seseorang yang tahu cara menyimpan rahasia. Selain itu, tujuanku datang ke sini adalah untuk meyakinkan bajingan tua ini untuk membantu latihanmu." Petik 2. "Siapa yang kau sebut bajingan tua?" bentak Owen. "Kau datang ke sini untuk minum anggurku, dan makan sosisku, dan kau berani memanggilku bajingan tua. Kau ingin aku menghajarmu?" James tertawa canggung saat ia kembali memperhatikan cucunya. William melirik Owen sebentar sebelum berdeham. "Kakek, aku ingin tahu kebenaran tentang aku dan orang tuaku." Suasana yang ramai di ruangan itu langsung mendingin saat James dan Owen menatap William dengan ekspresi serius. "Haruskah aku pergi?" tanya Owen. "Kurasa lebih baik jika kalian berdua berbicara secara pribadi." "Maaf atas masalah ini," jawab James dengan tatapan minta maaf. "Tidak apa-apa." Owen berdiri dan menepuk bahu William sebelum meninggalkan ruangan. Dia memastikan untuk mengunci pintu dengan benar dan memasang penghalang kedap suara untuk memastikan bahwa istrinya tidak akan mendengar percakapan mereka secara tidak sengaja. Pasangan kakek dan cucu itu saling menatap selama beberapa menit sebelum James mendesah dan memecah keheningan. "Aku berencana untuk menceritakan ini kepadamu saat kamu sedikit lebih besar, tetapi kurasa sekarang juga saat yang tepat untuk itu," kata James sambil mengosongkan anggur di gelasnya. "Kamu mau versi panjang atau versi pendek?" "Versi pendek saja," jawab William. James menganggukkan kepalanya. "Ayahmu, Maxwell, adalah orang yang hebat. Sebelum kamu lahir, dia dipuji sebagai orang paling berkuasa di benua selatan. Dia bangkit seperti kembang api dan bersinar terang seperti komet." James mendesah saat dia mengingat ayah William. "Ayahmu adalah seorang penakluk Dungeon. Ia memiliki kemampuan untuk menyatukan inti Dungeon dengan tubuhnya. Begitu ia menaklukkan sebuah Dungeon, ia dapat memanggil monster yang milik Dungeon tersebut. Pada dasarnya, ia adalah pasukan satu orang yang memiliki ribuan monster di bawah komandonya. Bukankah itu keren? Itu sangat OP." William menelan ludah. "OP, itu artinya overpowered, kakek." "Ya, ayahmu OP." James terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Mungkin karena seberapa kuat profesinya, para dewa sendiri membatasinya. Hanya ada satu penakluk Dungeon di setiap generasi. Selama orang itu masih hidup, tidak ada orang lain yang dapat memperoleh profesi yang sangat langka ini. William membayangkan dirinya duduk di atas kepala seekor naga saat pasukan monster menaklukkan tanah di bawah komandonya. Pemandangan itu mirip dengan pertempuran besar dalam film-film fantasi yang pernah ia tonton di bumi. William setengah tergoda untuk bertanya kepada sistem tentang persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan kelas pekerjaan penakluk Dungeon. James tidak tahu apa yang dipikirkan William saat ia melanjutkan ceritanya. "Ayahmu memang sangat kuat, tetapi ia punya satu kelemahan, yaitu, ia sangat lemah terhadap wanita cantik. Saat itu, para elf kalah dalam pertempuran melawan Raja Iblis yang bertekad menaklukkan benua bulan perak. Karena putus asa,
mereka menyusun rencana untuk membalikkan keadaan. Rencana itu adalah menggunakan perangkap madu untuk memikat ayahmu ke benua bulan perak. James menyeringai menggoda William sementara matanya berbinar gembira. Coba tebak siapa wanita yang mereka gunakan untuk menjebak ayahmu. Tentu saja, wanita tercantik di benua bulan perak. William mengangkat dagunya dengan sikap sombong. Ibuku, kau benar, dan Dewan Elf menyesali keputusan mereka hingga hari ini. Tawa James menggelegar di dalam ruangan seolah mengejek bajingan bertelinga panjang yang mengira mereka bisa mengalahkan putranya dengan rencana mereka. Ibumu, Arwen, adalah orang suci ras peri, kata James sambil tersenyum. Ia adalah pelindung pohon dunia dan wewenangnya setara dengan Dewan Peri. Ketika Dewan memintanya untuk merayu ayahmu, ia setuju. Akan tetapi, Arwen tidak berniat menikahi ayahmu. Rencana mereka adalah hanya menggunakan ayahmu untuk melawan invasi iblis lalu memberinya banyak hadiah setelah para penyerbu berhasil diusir dari tanah peri. Yang tidak mereka duga adalah bahwa ayahmu, Maxwell, tidak hanya ahli dalam menaklukkan ruang bawah tanah. Ia juga ahli dalam menaklukkan hati wanita. James berhenti sejenak saat tawa kecil keluar dari bibirnya. Meskipun ibumu adalah peri tinggi dan wanita berkemauan keras, ia tetaplah seorang gadis yang tidak pernah mengenal cinta. Maxwell tidak bodoh. Ia tahu apa yang sedang direncanakan para peri. Namun, dia juga jatuh cinta tak berdaya pada ibumu. Seperti yang kukatakan, anakku punya kelemahan pada wanita cantik dan ibumu adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. William terpikat dengan keterampilan bercerita James dan menunggu dengan penuh harap kelanjutan ceritanya. 3 hari sebelum para elf berencana untuk menyerang balik pasukan iblis yang menyerbu, Maxwell menyelinap ke dalam hutan suci tempat pohon dunia dan ibumu tinggal. Yang tidak diketahui Dewan Elf adalah bahwa Arwen telah jatuh cinta pada pesona ayahmu dan diam-diam memberitahunya jalan tersembunyi yang akan memungkinkannya memasuki hutan suci tanpa diketahui para penjaga. Di sana, keduanya berbagi malam penuh gairah. Arwen telah menyerahkan dirinya kepada Maxwell, dan Maxwell bertanggung jawab karena membuatnya jatuh cinta padanya. Dalam rencana awal, hal ini seharusnya tidak terjadi. Sang Santa seharusnya hanya mengabdikan dirinya pada pohon dunia selama sisa hidupnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Sang Santa tidak bisa menikah dan punya anak. Dia bisa, tetapi seperti yang kukatakan ini bukan bagian dari rencana Dewan Peri karena seorang saintes terikat oleh aturan yang sangat ketat. Pria yang mengambil kesuciannya akan menjadi satu-satunya kekasihnya selama sisa hidupnya. Bahkan Dewan Peri tidak dapat membatalkan aturan yang telah ditetapkan oleh penjaga pertama sejak pohon dunia lahir. Saat itu, kepala Dewan Peri berencana untuk menikahkan putranya dengan Arwen. Sayangnya baginya, ayahmu selangkah lebih cepat dan sisanya adalah sejarah. Ayahmu pergi berperang dan mengusir para penyerbu kembali ke negeri iblis. Para tetua mengira bahwa mereka telah berhasil dalam rencana mereka, tetapi lihatlah, ayahmu menghamili ibumu dalam satu malam penuh gairah itu. Kepala Dewan sangat marah dan putranya hampir gila saat mendengar berita itu. Awalnya mereka berencana membunuh ayahmu, tetapi siapa ayahmu? Dia adalah penakluk Dungeon. Ketika dia memanggil semua monster Dungeon di bawah komandonya, seluruh Dewan Peri tidak punya pilihan selain mengizinkan pernikahan mereka dengan berat hati. Tidak hanya itu, ayahmu dengan kejam memaksa dan membuat kepala Dewan mengundurkan diri dari jabatannya dan mengangkat ayah Arwen, Theoden Ayanarion, sebagai kepala yang baru. Tentu saja, para peri tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya dan dengan demikian, si penipu bajingan itu ditendang keluar dari jabatannya. Saat itulah James menghela napas panjang dan dalam. Kupikir ayah dan ibumu akan memiliki akhir yang bahagia, tetapi itu hanya angan-angan. Mantan kepala Dewan, bersama seluruh klannya, memberontak dan menyusun rencana untuk membantu ras iblis membawa pasukan elit mereka ke hutan suci dengan menggunakan teleportasi jarak jauh. Rencana mereka adalah menggunakan pohon dunia sebagai sandera untuk membuat para peri tunduk kepada Raja Iblis. Rencana mereka berhasil, tetapi hasilnya jauh dari harapan mereka. Meskipun pohon dunia dianggap suci bagi para peri, itu tidak berarti apa-apa bagi Maxwell. Dia memanggil pasukannya dan melawan para Raja Iblis dan Iblis elitnya di dalam hutan suci. Pertarungan itu begitu sengit, sehingga Raja Iblis terluka parah dan pohon dunia terpotong menjadi 2. Selama pertempuran ini pula ayahmu memperoleh cincin penaklukan dari lengan Raja Iblis yang terputus. Jika bukan karena pengorbanan bawahannya,
kehidupan Raja Iblis mungkin telah berakhir saat itu juga. Dia berhasil melarikan diri kembali ke alam iblis, kehilangan pasukan elitnya, dan lengannya dalam prosesnya. Para tetua klan yang telah mengkhianati Raspberry dieksekusi, dan sisanya diasingkan. Meski begitu, satu masalah besar masih tersisa dan itu adalah pohon dunia. Pohon itu hampir mati. James mengisi ulang cangkir dengan anggur dan meminumnya perlahan seolah mencoba menghilangkan kepahitan yang tertahan di dalam jiwanya. Jika pohon dunia mati, para elf tidak akan bisa lagi melahirkan dan ras mereka akan kehilangan berkah. Demi istrinya, dan anak yang tumbuh di dalam tubuhnya, ayahmu memutuskan untuk berkorban. Dia menggunakan kekuatan Dungeon Conqueror dan menyatu dengan pohon dunia. Pohon itu memulihkan vitalitasnya karena kekuatan Dungeon Conqueror yang luar biasa. Kau harus mengerti bahwa ayahmu, Maxwell, telah menaklukkan banyak Dungeon. Kekuatan sihir Dungeon hampir tak terbatas dan mereka hanya tumbuh lebih kuat seiring waktu. Itu lebih dari cukup untuk menghidupkan kembali pohon dunia. Para elf selamat dari bencana, tetapi banyak yang masih menyimpan dendam terhadap ayahmu. Meskipun kami telah memberitahumu bahwa ayahmu telah meninggal, itu tidak sepenuhnya benar. Ia telah menyatu dengan pohon dunia, jadi pada dasarnya, ia adalah pohon dunia. Akan tetapi, dengan melakukan itu, ia juga kehilangan kesadaran. Bahkan ibumu, sang pelindung pohon dunia, tidak dapat berkomunikasi dengannya. Satu-satunya yang tersisa darinya adalah cincin di jarimu. Jika firasatku benar, ia menyimpan kekuatan sang penakluk penjara bawah tanah di dalam cincin itu. Ia melakukan ini untuk mencegah lahirnya penakluk lain. Mungkin ia menyiapkan cincin itu untukmu, mungkin juga tidak. Aku tidak begitu tahu. Yang ku tahu adalah ayahmu kini telah berubah menjadi pohon, dan ibumu menemaninya setiap hari, kata James sambil mendesah. Mungkin Arwen merasa bahwa bajingan-bajingan tua itu mulai merencanakan lagi, jadi dia memutuskan untuk mengirimmu ke Lon. Dia takut para tetua dewan akan menggunakanmu sebagai sandera untuk memaksanya mematuhi perintah mereka. Ibumu benar-benar menyedihkan, keluh James. Dia kehilangan suami dan putranya. Seperti burung yang dikurung, dia tidak bisa meninggalkan benua peri dan memelukmu. Satu-satunya alasan mengapa mereka tidak berusaha menangkapmu, dan ibumu, adalah karena kecilnya kemungkinan ayahmu bisa sadar kembali di dalam pohon dunia. Yang tidak diceritakan James kepada William adalah bahwa para peri juga menghadapi ancaman lain terhadap keberadaan mereka dan itu karena ramalan peri oleh keluarga Reilly. Will, aku percaya bahwa ada cara bagi ayahmu untuk kembali ke dunia ini, kata James dengan ekspresi serius. Namun, aku tidak tahu metode apa itu. Selain itu, dengan keadaanmu sekarang, kamu tidak bisa pergi ke benua peri. Jika kau pergi, kau tidak hanya akan membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga ibumu. Jika kau ingin menemuinya, maka kau harus menjadi sekuat ayahmu. Itulah satu-satunya cara agar kalian berdua bisa bersatu kembali. William mengepalkan tangannya dengan tekad. Ia telah merasakan kesedihan ibunya melalui surat-suratnya. Anak laki-laki muda itu dapat merasakan kerinduan yang mendalam dalam kata-kata tertulisnya. Ada saat-saat ketika William ingin bepergian ke benua Silvermoon hanya untuk memeluknya erat-erat. Kakek, aku ingin bertemu dengannya, kata William sambil menatap mata kakeknya. Aku ingin memeluknya, aku ingin menciumnya dan menghapus air matanya. Aku ingin dia tahu betapa aku merindukannya. James tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya ia hanya menatap William dengan ekspresi tenang. Apakah kau telah menemukan tujuan hidupmu? Ya, dan itu. William memejamkan mata dan menempelkan tangan kanannya di dadanya. Untuk bersatu kembali dengan ibuku dan menemukan cara untuk membuat keluarga kita utuh kembali. Selain itu, aku ingin membalas budi kepada orang-orang yang menjagaku dari surga. Untuk itu, aku akan membutuhkan bantuanmu, kakek. James bingung dengan bagian tentang orang-orang yang menjaga William dari surga. Meski begitu, dia tetap meletakkan tangannya di bahu William dan menatapnya dengan tatapan serius. Dan kau akan mendapatkannya. Mulai besok, latihanmu akan dimulai. Aku akan berbicara dengan anak-anak lainnya. Namun, William, ingat ini. Aku tidak akan mengganggu metode latihan mereka. Apapun yang terjadi, kau sendiri yang harus melakukannya. Apa aku sudah menjelaskannya? William menganggukkan kepalanya. Dia akhirnya menemukan alasannya untuk menjadi lebih kuat. Dia akan bersatu kembali dengan ibunya, menyelamatkan ayahnya, dan menyebarkan nama Gavin ke seluruh dunia.
Lily diam-diam memberitahunya melalui telepati bahwa selain dia, Gavin hanya memiliki satu orang pengikut lainnya. Tuhan yang tidak memiliki pengikut akan lenyap. William tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia bertekad untuk menyebarkan nama Gavin ke seluruh dunia dan membuka kekuatan Jack of all Trades, yang tidak pernah terlihat selama ribuan tahun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa, di sebuah gubuk kecil yang berdiri di pinggiran, seorang pria gemuk menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis terseduh-seduh. Gavin, dewa segala perdagangan, mendengar kata-kata William yang datang langsung dari hatinya. Dia merasa sangat bahagia bahwa semua frustrasi, kecemasan, kesedihan, dan ketakutan yang terpendam yang telah dia simpan dalam-dalam selama ribuan tahun akhirnya meledak. Hari itu, di gubuk yang sepi itu, seorang dewa yang sudah putus asa, akhirnya menemukan secercah cahaya.